justru Bang, ini gara-gara ada saling lempar sindir-sindiran, satu sombong, satu tidak sombong, satu sombong, satu tidak sombong. Ada hubungannya nggak sama ini? Kita saksikan lagi persombong-sombongan yang dicurhatkan ini. Di mana itu? Nggak ada itu. Kasih dulu Pak Idam. Politik merendahkan satu sama lain, sombong dengan kesombongan yang pada diri. Saya pikir mulai dari seorang Ustadz Dasar Latif, termasuk saya, dan banyak lagi rakyat Indonesia yang menyatakan, sudah salah budak ini. Apa yang mau kita tiru dari semangat berpikir seperti itu? Dengan modal kesombongan seakan-akan yang paling benar, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa. Tidak ada itu artinya bagi Nazem, saudaraku. Jadi otak saya sama beliau ya kurangan sedikit saya. Nggak berani saya nyamakan. Tapi kan dokter honoris causa saya, beliau nggak salah 26 ya. Saya udah 9 ini nunggu karena pandemi 5 lagi loh. Jadi udah 13 ditambahi profesor saya 2 gitu. Saya sampai mikir bisa 3 apa enggak ya? Kenapa? Karena saya buktikan, bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan nanti Ibu Mega sombong banget ya. Karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh, itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan. Negeri ini harus dibangun dengan bersatu. Jadi siapa yang sombong ini Bang? Ya, jadi aku mengingatkan peristiwa tahun 93, Surya Paloh mengutus Don Bosco di Surabaya di Kongres Sukolilo, bagaimana biar Surya Paloh bisa ketemu dengan Ibu Mega. Sekarang Don Bosco adalah direktur daripada Metro. Waktu itu dia yang menemui saya. Karena situasi kongres seperti yang saya tulis di buku saya itu tidak jadi. Artinya hubungan batin antara Surya dengan Mega bukan cerita baru. Ya. Dan waktu itu Surya mengatakan ke saya, waktu itu Surya mengatakan ke saya mau memberikan bunga dan semangat dalam menghadapi kongres itu, gitu loh. Jadi saya melihat hubungan antar mereka berdua itu sudah punya story, punya cerita. Alangkah itu aja hanya soal memunculkan tadi yang dikatakan apa itu baru usul baru ini. Alangkah eloknya ada komunikasi. Itu aja. Mbak, aku mau ini. Udah. Itu kan itu aja. Kalau mengutip senior Adi Praitno itu tadi Opung bilangnya itu kan zaman jahiliyah. Apanya? Yang apa? Komunikasi yang baik itu Iya, itu kan 93 Sukolilo. Opung. Ini baru saja nih sombong ini. Apakah ini memang saling saut menyaut? Bang Ege dulu dah. Wah, kalau saya melihatnya ya, tentunya semua orang ingin yang baik-baik supaya cepat selesai lah persoalan ini. Tapi yang baik-baik lah, diambillah salah satu kisah yang baik pada waktu ngirim bunga ya. Iya. Diantarkan oleh Bang Don Bosco Salam. Bukan maksudnya mau kirim bunga. Iya. Tapi artinya kan jadi itu dalam dikirimin rangka baik-baik. Jadi dikirimin nggak? Enggak, siapa tahu habis ini ada situasinya nggak memungkinkan. siapa tahu habis ini ada kiriman bunga, siapa tahu. Iya. Itu penting itu, ya kan? Kan situasi sekarang lebih memungkinkan tentunya Bang Fendi Nah, kan. tapi mau dilihat apa yang disampaikan oleh abang saya ini Bang Zulfan, itu beliau ingin mengatakan bahwa kami itu hanya mendengar dari publik, tapi publik, bahkan publik dan Torik, ini sama-sama ik ujungnya, itu melihat bahwa ujungnya itu pencapresan, betul nggak tuh? Betul. Jadi kalimat Sebagai publik, Iya. Sebagai publik ya. Sebagai Torik,
Iya juga betul. jadi itu bukan sesuatu yang ini suara dari Nasdem dari berbagai daerah, ya kan? Tetapi kami tidak ingin mencapreskan. Bukan, yang saya tangkap pada waktu itu adalah memang ini akan dicapreskan, tapi tunggu tanggal baik dan bulan baik. Nah, dengan itu maka konteksnya menjadi lain. Ada orang yang bisa marah secara tadi melanggar etik misalnya, melanggar persahabatan yang sudah terjalin begitu mesra. Atau yang ketiga, ada lagi yang manas-manasin. Bu, masa anggota partai kita disebut-sebut di situ, Bu, gitu ya kan? Kayak nggak punya partai aja dia gitu. Dan ini kan melanggar prerogatif Ibu. Kan ini akhirnya Ibu yang menentukan. Dan Kok tidak dia ada nyebut-nyebut komunikasi misal? pula kalau kata Ada. Abang, tidak ada izin. Akal-akal dia. Bukan, maksud saya kalau ada orang yang Nggak bisik-bisik. ada itu, Nggak ada bisik-bisikin gitu ya? Nggak ada. Jadi Ibu tuh marah alamiah. Nggak ada marah. Kalau tadi Itu soal nggak sombong-sombong marah. itu apa, Obong? Hah? Kalau soal sombong-sombong itu apa? Ya biasa aja Saya itu. lihat ada 3 tuh yang di samping sombong. Lalu ada lagi yang kedua itu adalah pernyataan terakhir dari Pak Sekjen. Ada partai yang elektabilitasnya turun, lalu bajak-bajak partai lain gitu ya. Saya nggak tahu partai mana itu. Saya lagi nyari-nyari. Saya mau nanya ke Adi nih. Adi, partai yang mana itu maksudnya? Sama yang ketiga, bahkan sampai hal yang halus. Hal yang halus itu adalah mending teman-teman Nasdem itu bantu aja Pak Anies. Nah, langsung dikaitkan nih sama Anies. Itu akibat dari penggantian 22 nama jalan katanya. Bereskan aja persoalan-persoalan yang muncul dari penggantian nama 22 jalan. Sampai yang begitu loh. Jadi Panda Opung itu memang ada masalah. Nah sekarang saya lebih tertarik pada apakah masalah ini mengakibatkan dua orang ini tidak akan menjadi king and queen maker bersama. Ya kan? Ternyata pernah terselesaikan dengan niat mengirim bunga yang ingin disampaikan oleh Don Bosco Slamet. Mungkin nggak itu terjadi kalau yang satu misalnya tetap, betul nggak nih Bang Lindan bahwa Zulfan Lindan ini teman sangat lama, jadi kadang-kadang namanya itu enak sekali. Ini punya nama panggilan beda. ini apologi atas lupa tadi kata depan aja. Kita Bang. lagi serius di sini. Iya. Mungkin nggak kalau Nasdem itu selama ini selalu diidentikan dengan Anies, gitu ya? Sementara PDIP bisa diidentikan dengan Puan, ya, yang nanti tidak menutup kemungkinan bersama Ganjar juga. Karena di acara ini pernah ada orang yang menyebut ada 2 nama, yaitu Puan dan Ganjar. Ribut juga itu. Lalu di acara CNN ada lagi 3 nama, yaitu Risma. Ribut juga itu. Tapi kan artinya ini dengan 1, 2, dan 3 ini, sementara Nasdem terlihat tetap dengan Anies. Nah ini mungkin nggak menyatu menjadi king and queen maker bersama, atau nggak sama sekali? Itu. Maksud Bang Fendi itu gini Bang, Iya. mungkin nggak Anies Puan gitu misalnya, atau Puan Anies. Kan sudah gitu. ada menteri yang menyuarakan. Iya Iya, makanya. Pak JK pun sudah bilang. Nah, itu dia. Duet pemersatu. Duet pemersatu, Anies Puan. Kayak Tante Erni dong. Siapa ya? Siapa? Pemersatu bangsa. Tapi kenapa Anies Puan? Kenapa nggak Puan Anies? Nah, itu kan kata menteri dikoreksi makanya sama menteri. Ini Pak Bahlil maksudnya? Oh iya, Bang. Hah? Iya, enggak. Harus agak jelas-jelas ini. Ayo, gimana? Bang? Jadi Kasih dulu komen lah. Ya kalau kita bicara mungkin nggak antara Ibu Mega ini dengan Bang Surya ini bisa berjalan bersama-sama sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya kira nggak, bukan tidak mungkin. Pertama Bang Panda sudah bilang persoalan perkawinan sudah lama, Iya. ya. Sukalilo. Kemudian ya hal-hal seperti ini dalam politik tidak ada yang bisa kita selesaikan, ya kan? Dan Nasdem itu sudah mengatakan bahwa kita akan gelar karpet merah untuk menerima Puan datang ke Nasdem. Oh iya. Nah, itu kan sudah. Oke. Artinya kan ini simbol, ya kan? Jadi kalau Puan yang datang pun ketemu Pak Surya nanti, itu simbol Bu Mega. Oke. Ya, itu sudah terbangun gitu. Dan kita nggak ada sepakat semua. Tidak ada yang mengatakan menolak kedatangan figur-figur PDIP, terutama Puan misalnya ke Nasdem. Ya. Nah, persoalan apa Anies Puan itu, itu soal lain lah. Ya kan? Bukan, tapi kan kita bicara ini kan sekarang bagaimana membangun kebersamaan Ya. antara Nasdem dengan Karena kalau enggak PDIP. agak lucu Abang Daya itu
kita bicara calon presidennya harus mempersatukan bangsa, sementara kita yang mencalonkan tidak bisa bersatu gitu. Itu agak Iya, iya. agak Anomali ya. agak lucu sebetulnya. Ironis. Oksimoron. Kita berharap calonnya nanti mempersatukan Nah, bangsa. Bang Adi coba. nih, ada Ya, Bang Bang Adi. Adi. Adi Pray. Nah, kalau melihat statementnya Bang Zulfan ini, seakan-akan semuanya selesai ya, bahwa politik itu serba mungkin dan serba cair. Tapi untuk 2024, sepertinya ada dua ketidakmungkinan yang akan terjadi. Pertama, ketidakmungkinan pertama itu ini yang terucap bahwa Ini PDIP darurat kemungkinan ya. Oke. Bahwa ya PDIP kan? Tapi untuk politik Indonesia 2024 ada dua ketidakmungkinan yang akan terjadi. Pertama, haram hukumnya bagi PDIP berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Itu sudah terucap viral dan sudah dicatat baik-baik oleh semua media. Yang kedua, ada ketidakmungkinan yang tidak terucap bahwa sangat tidak mungkin PDIP itu berkoalisi dengan Nasdem di 2024. Wow. Itu yang kita tangkap dari jarak jauh. Makanya dialog hari ini ketika ada Queen dan Kingmaker, nah, sebenarnya teman-teman Detik dan teman-teman Total Politik itu sudah menangkap bagaimana gemuruhnya politik saat ini sedang menuju jalan panjang 2024 itu, bahwa antar faksi, antar tokoh saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya agak berbeda Bang kalau soal itu. Itu tangkapan kita yang agak dari jauh ya. Ya kan kita Apalagi nangkapnya kalau bareng-bareng variabelnya, senior. sampai saat ini itu belum diturunkan. Masih ada nama Anies, masih ada nama Pak Ganjar. Kalau kita menangkap suasana batin teman-teman PDIP saat ini kan Nasdem mendahului ya, ketua umum partai mereka yang menjadi veto player soal siapa kandidat capres yang akan diusung. Ketika Nasdem menyebut nama Ganjar itu secara tidak langsung bahwa yang layak diusung dari PDIP itu hanyalah Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Kan begitu ceritanya Bang. Sementara pada saat yang bersamaan kita tahu Bang Panda, Opung dan yang lainnya itu memang kecenderungan politiknya menginginkan Mbak Puan sebagai kandidat capres yang saat ini sedang sangat terlihat juga melakukan kerja-kerja politik. Ini yang saya kira jarak psikologis, tembok tebalnya akan semakin terjadi antara PDIP dan Nasdem. Jadi itu adalah, jadi menarik betul ini. Nah, cuman itu nanti catatannya. Kalau dengan PDIP mungkin Nasdem sudah tidak berpikir sangat siap berhadap-hadapan. Pertanyaannya adalah, apakah sangat siap PDIP itu, maksud saya Nasdem itu, kalau berhadap-hadapan dengan Jokowi? Karena kalau kita melihat dari jauh, hubungan Pak Surya Paloh dan Ada PDIP kemungkinan itu nggak PDIP juga berhadapan dengan Pak Jokowi? Kalau itu saya jawab Bang, Ya. tidak mungkin Bang, tidak mungkin, karena Pak Jokowi itu mengandaikan hubungan Pak Jokowi dengan Mbak Mega itu seperti hubungan antara anak ibu. Kalau kita kaitkan dengan KIB bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Enggak, koalisi Indonesia Bersatu yang Ya. katanya Tiga, Pak. supaya dipertajam sebagai sekoci untuk Pak Ganjar. Bapak Ganjar kalau tidak Ya dicalonkan itu oleh kan problemnya di situ. Perjuangan. Ujungnya berhadapan-hadapan lagi Berhadapan kan? juga, Iya. kan? Jadi potensi berhadapan Nah, dengan kita Ibu Mega konfirmasi itu dulu. bukan Jadi- hanya bisa begitu nggak Nasdem. Adi milenial? Sebentar lu Pak Adi. Susu tumpah. Politik itu ada juga lah seni daripada kemungkinan. Oke. Itu politik. Bukan tak mungkin Mega mendatangi, bukan tidak mungkin Surya Paloh datang ke Mega. Ya. Bukan tidak mungkin Nasdem datang ke Puan. Banyak kemungkinan gitu loh. Jadi maksud aku jangan dulu terus apa tadi ada kemungkinan yang apa? Ada seakan- dua yang tidak mungkin. itu. Dua Itu. ketidakmungkinan. Itu- Yang jangan- pertama itu PD. tak- Ada dua darurat kemungkinan. Jangan politik itu kita baca secara absolut. Iya, jangan. Jangan. Padahal seninya seni kemungkinan. Ini kenapa kira-kira senior ini agak terganggu sama statement lu nih Bang Adi? Coba lu jelasin dulu deh. Gak ada terganggu. Kan lu dibantah nih. Kira-kira apa nih maknanya menurut lu? Ya, salah ngomong atau salah analisis atau ada salah waktu aja? Oh, sama-sama reaktif betul. Iya, gitu agak ya. semangat mereka gempur lu nih. Enggak. Dan kompak juga. Enggak. Aduh. Coba lu jelasin. Kalau dibalik sama seperti pertanyaan pertama dengan Bapak Habib keluar dari lembaga pemasyarakatan tadi. Sampai hari ini, kita berbicara sampai hari ini. Jadi saya agak sependapat dengan Adi Pray bahwa sampai hari ini
kedua kemungkinan itu bisa terjadi bahwa PDI Perjuangan tidak terlihat mau berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, dan Kedua, ada kemungkinan tidak berkoalisi dengan Nasdem. Nah, saya ngambilnya dari mana? Nah, partai dalam tanda petik sombong. Terus yang, tadi itu yang yang tadi kedua saling sombong-sombongan sudah itu. turun elektabilitasnya nyalon-nyalonin kader orang lain. Yang ketiga urus saja itu akibat dari 22 nama jalan yang diganti-ganti gitu. Artinya itu secara Nah, komunikasi artinya apa, Bang? pada hari ini itu nggak terlihat mungkin. Jadi Adi Pray nggak salah dong. Tidak salah pada hari ini. Tapi Pada Adi Pray hari- tadi bilang di Seni 2024, kemungkinan. yaitu pada saat pendaftaran nanti. Gitu ya, di Oktober ya, 2023. Iya. Tidak akan Ya, terjadi koalisi tapi itu. begini, Ya, Prof, ya. ya, itu ucapan bahwa sudah elektabilitasnya turun, Ya. kemudian mencalonkan kader orang, itu kan satu statement yang salah. Ya, ya. Pemilu yang akan datang ini kan tidak berpatokan pada hasil survei ini. Survei hari ini ya, Bang? Tidak, kan kita kan punya 9,8% di DPR. Ya, ya. Ya. Jadi lucu gitu. Kita mau mencalonkan presiden kok bicara yang akan datang. Kita bicara yang ada sekarang. Ya. Nasdem dulu diprediksi berdasarkan survei 2,5%, dapat 9,6. Nah, sekarang ada yang 4,6, ada 5,7, mungkin bisa 20 nanti. Iya. Nah, ini kan persoalan bisa berubah. Iya. Siapa sangka SBY dulu bisa 22%? Nah, Dari 7% ke 21%. 21, sekian Sekian persen. persen. Jadi udahlah, kita sebenarnya di dalam perjalanan politik ini jangan terlalu melihat bahwa tidak akan terjadi perubahan. Rakyat ini kan melihat, ya kan? Rakyat melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini, nah dia bisa punya pilihan sendiri nanti. oke. Ya. Menarik. Nah, sambil nunggu Opung menjawab, Bang, ada satu wawancara rekan kita dari CNN, Renhat Sirait, dengan Bang Surya Paloh beberapa waktu lalu tentang hubungannya dengan Ibu Mega. Ya. Siapa tahu bisa dijadikan bahan diskusi untuk malam ini. Coba kasih lihat dulu Pak Idam. Mantap juga nih. Belum ada komunikasi juga dengan Ibu Mega artinya Pak Surya. Iya, karena ini pertanyaan saya pikir Reinhard selalu ditanyakan pada saya. Dari saya siap aja berkomunikasi apa aja. Tapi yang harus Anda tanyakan pada Mbak Mega mau berkomunikasi apa enggak? Mbak Mega suka berkomunikasi apa enggak? Mbak Mega merasa ada miskomunikasi atau enggak? Nah, ini pers kadang-kadang nggak fair juga, nanyanya sama saya aja. Betul juga dia. Saya mau jawab apa lagi? Oke. Tidak ada undangan juga atau berkunjung ke kantor Nasdem yang baru ini karena tampaknya semua partai sudah ke sini Pak, kecuali mungkin PDI Perjuangan dan PKB dalam catatan kami. Ya, kita lihat waktunya yang baik. Nanti kapan ada kesempatan, ya bagus sekali. Saling mengundang itu kan baik saja. Saya diundang setiap saat oleh Mbak Mega, insya Allah. Kalau saya dalam keadaan sehat, pasti saya penuhin. Nggak ada masalah. Termasuk Nasdem mengundang Enggak ada kantor yang masalah baru? juga, bisa. Tapi nanti acara ngundang kantor-kantor kan banyak waktu. Ini Mbak Mega lagi sibuk, lagi apa semuanya. Oke. Jadi tidak perlu ada kemudian pihak-pihak yang bukan menengahi bahasanya Pak, tapi mempertemukan Pak Surya dengan Bu Megawati, Mbak Mega. Saya pikir enggak ya. Untuk apa ya? Kita kan bukan positioning seperti Russian dengan Ukraine sekarang ini. Nggak ada masalah kan. Mbak Mega juga dekat kan rumahnya dengan kantor ini. Ya kan? Setiap saat saya bisa ke rumah Mbak Mega atau sebaliknya. Jadi enggak lah. Tidak juga perlu kita mendramatisasi situasi yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Pasti nggak ada apa-apa itu. A matter of time. Ingat kan ketika Mbak Mega nggak nyalamin saya di DPR, ingat? Ya. Ribut seakan-akan semuanya. Seakan-akan Mbak Mega nggak suka. Maka beliau nggak mau. Saya pikir nggak. Kebetulan aja Mbak Mega polisi penjara. Nggak terlihat gimana. Kelewat. Dan saya bisa terima itu nggak ada masalah itu. Sebenarnya. Nah ini demikian juga karena barangkali pada beberapa saat yang lalu kami baru bersama gitu. Di istana ya Pak? Ya, Ketika momen reshuffle. ya.
Jadi nggak ada masalah apa-apa. Ini tak terlihat Pak Surya Bang, katanya Bang. Agak Yang disalami Rizal Malarangeng tadi. Saya kasih tahu lah, ya ketika ribut-ribut persoalan salaman, Ibu Mega tidak mau salaman dengan Bang Surya, ya. Yang terjadi apa? Ketika Kongres Nasdem yang lalu, Ibu Mega datang, hadir di dalam Kongres Nasdem bersama Puan. Salaman Bang situ. Bukan salaman lagi, cekikikan satu meja kok gimana? Nah jadi jangan dibilang tidak mungkin. Jadi yang diekspos tidak mau bersalaman, ternyata apa? Ibu Mega hadir. Ya, satu meja ada Pak Jokowi, ada Pak Surya, Ibu Mega, Puan, dan Ma'ruf Amin. Nah jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Saya kira ini semuanya lentur. Kita tahulah, Ibu sudah mengatakan, Ibu Mega mengatakan nanti Puan yang akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan partai-partai itu. Ya jadi Puan ini kan simbol. Ya. Jadi kalau ibarat Raja Salman itu MBS itu kan simbol. Artinya kalau MBS sudah datang itu Pak Raja Salman juga. Itu. Ya. Gitulah. Nah, Bang Effendi, kalau ngelihat jawaban Saya kembali, Pak Surya setiap Paloh politik tadi. itu ada episodenya dan ada kalimat-kalimat pada hari ini. Jadi dari wawancara Reinhard Sirait tadi, saya bisa mengatakan 4 hal. Yang pertama, betul kata Bang Zulfan, setiap politik ada episodenya dan sampai pada hari itu. Tadi Adi Praitno dan kita berbicara pada hari ini, Adi Prai sampai 2024. Jadi waktu sempat kelewatan tidak disalami, akhirnya episode itu ditutup dengan datang dan cekikikan. Ya. Artinya selesai episode itu. Kita belum tahu yang episode ini kapan selesainya. sombong-sombongan ini ya. Ya, enggak, kita belum tahu kan? Tapi yang itu bisa selesai. Nggak, kira-kira di kan- Sukolilo pernah selesai dengan Apakah mengirim. di makan siang di Istana Negara itu? Oh kan sesudah itu. Sesudah itu kan? Ya artinya harusnya episode diselesaikan di Istana Negara dong dengan makan siang. tapi kan bersama. duduknya agak jauh waktu itu. Nah, tapi yang kedua sekarang. Ada kalimat juga, jangan didramatisir. Ya. Memangnya nih Ukraina dan Russia. Jadi Adi agak terlalu mendramatisir. Saya agak terlalu jauh. Tapi saya bilang hari ini begitu kejadiannya. Dari kalimat-kalimat yang sampai saya detail bukan makro, meso, mikro pun. Sampai nama jalan loh Ya. disebut-sebut gitu ya. Jadi nggak usah didramatisir pun memang begitu kenyataannya. Udah dramatis ya, Udah Bang. dramatis. Yang ketiga yang menarik adalah ada kalimat bahwa saya siap diundang. Jadi dari Pak Surya Paloh sudah betul tadi. Kalau maupun ada undangan, siap diundang. Jadi ada kemauan baik. Ya. Kalian juga harus nanyain ke Bu Mega. Nah, itu yang menarik. Itu yang Begini menarik. juga Jadi- Pak Effendi, pengamat politik itu harus belajar dunia intelijen juga. Wah. Nah, ini mantap Gitu juga. ya. Ini Kalau baru nggak masuk- belajar dunia intelijen Nah. itu bahaya. Betul. Nah, jadi sekarang ini tinggal Reinhard Sirait mewawancara Bu Mega. Apakah keluar Tugas nggak Anda, kalimat-kalimat, Reinhard, ya? Saya siap diundang misalnya. Tapi yang keempat, nah yang keempat itu saya agak sedikit terharu lah gitu. Dia jangan tanyain ke saya dong, ya kan? Kalau kalian terus tanyain ke saya, seakan-akan saya yang punya masalah gitu ya. Orang lain itu mau nggak? Seperti saya juga kan komunikasi itu kan tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi It takes two to tango. iya, ini memang ahli menarik. Tapi yang kelima kalau mau saya tambahkan, Oh, ada lagi nanti lima muncul lagi. kalimat lagi. Ini darurat kebohongan apa yang sedang kalian mainkan? Sampai kita kembali kepada dua orang ini saja. Padahal salah satu topik yang lebih akurat, jangan lebih aktual itu adalah pernyataan bohong bahwa yang tua itu jangan maju. Gitu. Abis ini. Oh, habis ini ya? Abis ini kita akan Sudah ada yang nanya-nanya sebagai orang yang kenal lama Bang Surya dan Ibu Mega. Jadi gini, terima Nggak kasih. selesai terima pertanyaannya sudah dijawab. Saya berkenalan dengan Surya Paloh tahun 1971. Ya, waktu itu dia masih bekerja sebagai resepsionis di satu penginapan di Medan. Dari bawah, fight dia terus sampai ke atas. Salut perjuangannya, Bang. Saya berkenalan dengan Ibu Mega itu secara intens juga pada 1971. Pas lagi baru suaminya meninggal, missing in action. Dalam perjalanan hidup kami berdua dengan kedua orang ini cukup banyak pengalaman, cukup banyak suka dukanya. Jadi saya tidak melihat ada satu kekhawatiran karena saya tahu karakter dua-duanya. Ya.
Jadi tidak ada yang antagonis, tidak ada yang prinsip, tidak ada. Saya terharu aja lihat mereka dua. Artinya kayak flashback ke belakang gitu loh. Iya. Mereka juga pernah intim, akrab, saling kunjung mengunjung dan sebagainya gitu loh. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang tadi si Pak Adi mengatakan bahwa tidak mungkin nanti akan diapakan gitu. Memang betul juga dikatakan Julfan, perlu intelijen, belajar referensi informasi maksudnya intelijennya gitu loh. Jadi kembali lagi tadi di buku ini juga saya tulis banyak. Wah, ini mantap penting. ini Bara. Enggak mengenai mereka berdua. Iya. Oh, ada ya? Ada mereka berdua ada. Saya Apa tulis kasih cerita dulu sedikit Op? Kasih spill dikit. Kalau kata ya itu anak tadi muda- yang dia kirim siapa Don Bosco Oke. untuk menemui Ibu Mega dalam keadaan yang kritikal, kongres luar biasa. Kasih semangat. Ada atensi semangat dari Surya. Itu 93. di saat kritis ya. Iya. Gitu loh. Jadi dan kemudian perjalanan mereka cukup berjalan baik gitu loh ya. Berjalan baik. Di buku yang kedua, ini 2 buku kan? 2 buku. Ya, di buku yang kedua ada soal pencapresan. Yang 3 nama enggak, belum ya? Pencapresan. Yang 3 nama belum. Nanti jilid Enggak maksud saya, siapa tahu sudah Iya. ditulis. Bang Pendi dan Opung nih ya. Iya. Apakah jika nanti pada akhirnya ketok palunya Bang Surya itu kepada Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, apakah ini yang akan menjadikan resepsi bahwa Ibu Mega dan Bang Surya akan berhadapan betul? Ya enggak dong, itu enggak ke tingkat itu lagi. Malah cantik dong permainan itu gitu loh. Loh, jadi nggak akan berhadapan meskipun? Enggak dong. Oke. Dipilih Anies ya kan, nanti Mega pilih siapa? Mega mungkin nggak pilih Anies juga. Jadi cantik permainan tuh gitu loh. Mega mungkin pilih Anies juga nggak Bang? Walau-walam. Walau-walau. Enggak cantik begini maksudnya apa? Iya. Ya artinya Mega juga nanti punya calon. Dikawinkan. Surya punya calon. Dikawinkan. Mau maksudnya mau dikawinkan. Bukan. Saya nanya Bapak. Saya nanya Abangda. Ini maksudnya begini, apakah seperti tadi loh. Ya kan Idam bikin gambar begini. Iya, Bang Idam nih Ya merusak kan? aja nih. Kan artinya berhadapan-hadapan. Saya bilang episode hari ini. Kata Adi Prey sampai 2024. Nah kemudian kata Abangda ini bisa begini. Iya. Yang kan? tadinya cuma begini, Bang. Ya, terus bisa begini. Iya. Apa Nah ini artinya? kan artinya dipasangkan, jangan dikawinkan lah, dipasangkan atau kan wow. Berhadapan-hadapan. Sesuai dengan fotonya Pak Dalam Idam. kompetisi yang fair. Iya. Seni berpolitik itu kan di situ indahnya. Ada yang diyakini bisa maju, ada yang diyakini bisa maju. Oh berhadapan nih. Berhadapan. Berhadapan. Saya Iya. agak jelaskan Oke. kepada detikers bahwa ini akan berhadapan maksudnya. Berarti Bukan benar dong. dipasangkan. Berarti benar itu kata Opung nih. Kan bisa terjadi. Iya. Segala Berhadapan-hadapan. kemungkinan, segala Loh, kemungkinan. kalau memang mengusung Pak Anies, apakah mungkin Bu Mega mengusungi Pak Anies juga? Akan berhadapan-hadapan. Ya Akan nggak berhadapan ya nggak kan? mungkin dong PDI punya kader yang begitu jago-jago. Apa pula orang lain dicalonin? Ya enggak lah. Headline hari ini. Headline. Nah, Pagi lah. Ya enggak mungkin lah artinya mencalonkan yang ini. Nah saya pertajam nih, nggak mungkin itu kalau Bukan artinya untuk presidennya. Iya betul. Nah ini saya mempertajam. Jadi nggak mungkin terjadi Anies Puan. Apa ya? Nggak mungkin kan? Karena PDIP harus mengusung kader sendiri sebagai calon Bukan presiden. begitu, partai begitu besar kok Iya jadi wapres. benar. Tuh. Gimana sih? Tapi kalau Puan Anies, Apa ya? Puan Anies, Itu enggak sekarang jawabannya. yang satu nggak mungkin, yang satu nggak sekarang Iya, jawabannya. nanti jawabannya. Jadi yang satu nggak mungkin, Iya. yang satu nggak sekarang jawabannya. Iya. Ya, tapi ini berhadapan-hadapan itu berarti tepat dong berarti ya. Iya. Apa ya? Yang tadi disampaikan. Adi Pray bener. Adi Pray, coba kasih dulu. Kasih dulu tanggapan. Termasuk tadi kemungkinan Puan Anies atau Anies Puan dan tadi berhadapan-hadapan segala macam, coba kasih komentar dulu. Nih, kepake gini nih Bang Ah, Panda ini. Opung ini tadi bilang, gini. Kalau kata Bang Pendi, gini bersatu atau bertumbrukan. Bertumbuk kau. Wah. Coba iya, kasih iya, dulu iya. susu tumpah. Tapi kata Bang Panda, ini nih artinya kompetisi yang fair. Iya. Ya. Ayo kasih dulu Waros. Ya, kalau menggunakan psikoanalisanya Sigmund Freud ya, apa yang disampaikan oleh Opung ini kan sebenarnya keluar dari bawah sadar yang sesungguhnya. Ketika bilang ini bersatu, itu sebenarnya berhadap-hadapan.
Di Opung, saya orang Madura, kalau begini itu ngajak berhadap-hadapan. Ya. Kalau Batak juga begitu. Sama ternyata. kalau berkoalisi itu begini, rangkulan. Kalau begini, ngajak tubrukan. Nah, kalau orang Batak gimana Bu? Kalau orang Batak sama juga? Iya sama juga. Begini berhadapan ya? Iya. Oke. Nggak dibantah loh, begini berhadapan-hadapan. Nggak dibantah di Prai kalau begini berhadapan-hadapan. Udah benar berarti. Bang. Sudah benar itu Adi Prai. Artinya mau begini, judulnya berhadap-hadapan. Jadi sampai saat ini, sampai 2024, saya tidak mau mengedit statement saya bahwa PDIP dan Nasdem haram hukumnya, sangat tidak mungkin berkoalisi bersama. Nah, apa Itu yang saya sebut tidak mungkinan. Nah, apa konsekuensinya buat Presiden Jokowi? Apa konsekuensinya buat formula koalisi? Ini akan berubah total. Artinya skenario soal 2024 adalah all Jokowismen tidak akan terjadi. Karena Nasdem sudah mengusung nama Anies Baswedan, orang non koalisional pemerintah saat ini yang akan diusung. Itu skenario-nya sudah gagal. Yang kedua, ya resikonya adalah Nasdem harus berhadapan-hadapan dengan presiden. Karena saya juga sangat meyakini Pak Presiden Jokowi pastinya akan mendukung siapapun yang akan diusung oleh PDIP, akan diusung oleh partai-partai koalisional pemerintah yang saat ini lebih cenderung misalnya di end of the day-nya akan berkongsi. Saya kok akhirnya akan membaca KIB itu pada akhirnya akan melebur menjadi bagian dari koalisionalnya PDIP. Tentu akan melawan siapapun nantinya yang akan diusung oleh Nasdem di 2024. Itu terawangan-terawangan kita, Bang. Makanya saya bilang ini soal begini-begini adalah pasti berhadap-hadapan. Dan saya tidak akan mengedit itu sampai 2024. Itu bacaan saya sampai sekarang. Ini agak mengeras memang, sekalipun dulu ada korespondensi historisnya, bagaimana hubungan Mbak Mega dan Pak Surya itu baik, tapi kok rasa-rasanya membaca menuju jalan panjang 2024, rumit membayangkan hubungan harmonis antara kedua partai ini. Jadi kalau kita bikin makalah, judul yang pas misalnya, yang dibuat itu adalah hubungan panas dingin antara PDIP dan Nasdem. Cuman kan orang bertanya-tanya, kapan panasnya, kapan dinginnya? Kalau dilihat dan diurai satu-satu variabelnya, ternyata hubungan dua partai ini jauh lebih banyak panasnya ketimbang dinginnya. Jadi yang cipiki-cipiki itu kan cuma sekali, Bang. Selebihnya adalah berbalas pantun. Ya buktinya kalau kita lihat perkembangan politik terakhir, kan PDIP dan Nasdem itu seakan-akan paling merasa disindir. Ketika ada bilang partai sombong, maka sautannya muncul dari PDIP. Ketika ada partai yang dibilang elektabilitasnya rendah membajak partai yang lain, maka muncullah Nasdem. Jadi saling merasa antar sindiran itu. Kan tidak ada tuh misalnya ketika ada partai turun membajak partai lain yang nyaut PKS. Nggak ada itu cerita, Bang. Ataupun Demokrat. Justru yang nangkap itu adalah Nasdem. Ini yang saya sebut bahwa semacam dua perseteruan yang saya kira tidak akan selesai dalam waktu yang dekat, bahwa ada komunikasi politik analisa udah oleh Pak Puan, oleh siapapun, iya, tapi itu kan itu bukan dari Pak Adi, analisamu ini udah terlampau jauh dan lari dari persoalan. PDI Perjuangan sampai detik ini konsentrasinya bagaimana konsolidasi ke dalam, tidak ada membicarakan, membicara mengenai capres, apa koalisi atau apa, tidak ada. Totally, dari mulai ketua umum Megawati sampai ke bawah, tidak ada, gitu loh. Apalagi mau berikut-ikut. Jadi kalau dilihat dengan cara Nasdem ini sekarang dengan Ganjar dan segala macam, ya satu tontonan aja. Tapi implikasi di dalam tidak ada, gitu loh. Tidak jadi pembahasan itu. Enggak, ini biar clear dulu, biar clear dulu, gitu loh. Oke. Biar jelas dulu, gitu loh. Tapi headline tadi tetap. Headline tadi tetap Nggak dirubah ya? Headline nggak dirubah ya? Apa? Yang begini nggak dirubah. Itu kan pendapatku. Itu kan bukan pendapat partai. Oh iya benar. Gue pengen nanya ke Bang Zulfan. Bang, ini sudah sebelum kita masuk ke sesi yang sudah tua tadi, yang menjadi bombastis ini, dengan formula dan format koalisi saat ini, Nasdem sudah siap dong berarti untuk berhadapan-hadapan dengan Jokowi dengan koalisinya. Tadi kalau kata Adi Prai. Masalahnya kan gini, sama aja dengan Bang Panda bilang terhadap PDIP ya. Tidak ada semangat di dalam itu koalisi ini untuk berhadapan-hadapan dengan siapapun.
malah kita ingin mengajak kawan lebih banyak, itu kan. Bahkan dengan PDIP katakanlah sudah ada misalnya statement itu benar, kita tidak akan dengan berkoalisi dengan PKS dan dengan Demokrat. Tetapi kalau Nasdem dipercaya oleh partai-partai ini untuk mengkonsolidasi mereka dan kemudian mengkomunikasikan kepentingan mereka dengan PDIP, dengan partai lain, kenapa tidak? Bisa saja. Bisa saja. Jadi ini persoalannya adalah memang masih perlu waktu. Kita kadang-kadang seolah-olah pemilu itu besok. Iya. Sama kayak kita pecut anak kita sembahyang, kita tendang sana sini, kayak kiamat besok aja. Kiamat masih kapan-kapan pun nggak tahu kita. Nah, ini pemilu masih lama, Bos. Iya. Ya kan? Pemilu masih lama, kita masih goyang sana, goyang sini, main sana, main Bang, sini. seberapa jago sih calon abang? Kalau dalam prediksi abang nih, Anies Baswedan nih misalnya nih, yang udah tadi disebut-sebut sama Adi Pray, susu tumpah tadi ini kan. Seberapa jagoan sih bang kalau dalam proyeksinya melawan Puan gitu misalnya? Dan begini, kita kan belum juga memutuskan Anies. Ini masalahnya, jadi seolah-olah ini sudah terlampau jauh. Kita punya videonya Bang Zulfan kemarin cerita. Lah. Kalau Anies Baswedan kita akan sabu bersih Sumatera. Ini kan pengamatan Jawa saya. Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kenapa nggak di Sulawesi? Itu kan saya katakan. Selesai barang ini. Kalau putar video ya? Pak Idam, coba nggak usah diputar, saya ulang lagi saya. Nggak usah. Kan udah diputar tiga nama, Bang. Enggak, Ya, ini diulang ya. langsung. Original. Nggak usah. Oke. Jadi begini. Tenang. Saya itu menjelaskan pendapat saya mengatakan ini bukan soal dia sudah ketua umum, sudah diputuskan dia sebagai presiden. Ini kalkulasi aja. Kalkulasi, kita sudah kalkulasi bahwa dari Sumatera sampai Bengkulu itu Anies itu diperhitungkan menang kecuali Lampung. Ya. Kemudian Banten DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah enggak. Jawa Timur? Jawa Timur kalau dia berpasangan dengan AHY atau Khofifah, dia bisa 50-50. menang di sana. Ya. Ya. Jadi itu persoalannya. Sulawesi saya kira tinggal bagi-bagi aja itu. Ya, dan pasti Anies kita sudah lihat dia akan menang kalau untuk Sulawesi, sebagian besar Kalimantan. Itu yang maksud saya ngomong kemarin. Jadi nggak usah lagi ini. Itu bukan satu keraguan buat saya gitu loh. Tidak diedit juga. Nggak usah. Nggak diedit. Sama Jadi nggak seperti perlu Adi diputar Pray dulu. nggak diedit juga ya kan? Nggak usah. Tapi yang menjadi menarik sebetulnya, saya tadi dalam beberapa sebagian besar setuju dengan Adi Pray. Kecuali sampai 2024. Saya berbicara hari ini. Ya. Yang agak kurang setuju tadi haram hukumnya, yaitu enggak. Bahwa kalau berkoalisi ini haram, jangan dibawa ke sana. Tapi ada dua hal lain yang penting dicatat. Kalau nanti ya, kalau betul PDIP dan Nasdem ini berbeda, yang begini yang berhadapan, ya kan? Lalu, B-nya, sementara kata Adi Pray, partai-partai lain itu pada ujungnya akan ikut koalisi yang digagas oleh PDIP. Sehingga Nasdem nanti hanya akan bergabung bersama dua partai lain yang selama ini masuk ke kategori ketidakmungkinan yang pertama tadi dari Adi Pray. Jadi sudah terbayang tuh dari Belum sekarang. tentu juga hanya dua itu yang gabung misalnya, sama Nasdem. kalau itu nanti yang terjadi, sudah siap kan buat Yang itu? dua itu apa? PKS sama PKS dan Demokrat. Sehingga Nasdem ini calonnya jangankan Anies. Ya sudah pasti ditolak sama PDI. Iya kan? Ya kan sudah pasti ditolak PDI kan? Sementara yang Sementara KIB oleh itu Mas Hasto. nggak berani juga nanti, misalnya kata Adi Pray nih, bahkan Rocky Gerung juga di sini ya, untuk mencalonkan Ganjar misalnya, karena dia akan ikut Pak Jokowi, sehingga masuk ke koalisi besar ini. Sehingga yang tersisa di luar sana kita melihat dua pasangan lagi nih berhadapan. Yang satu akhirnya Nasdem dengan dua yang lain yang masuk kemungkinan pertama dari Adi Pray tadi. Artinya yang tidak diajak berkoalisi oleh PDIP, yaitu PKS dan Demokrat. Sehingga terjadilah Nasdem, PKS, dan Demokrat. Yang itu masuk ke hitung-hitungan tadi. Yaitu Anies dan AHY. Yang mana Aceh sampai Bengkulu, kecuali Lampung. Jakarta, Banten, Jawa Barat, kecuali Jawa Tengah. Jawa Timur bisa 50-50 kalau dengan AHY. Dan Sulawesi, kecuali Sulawesi Utara. Kalimantan misalnya. sabu bersih. Enggak, Kalimantan tergantung juga bagian Tergantung yang mana. kabel. Kalimantan Sulawesi bagi-bagi. 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 NTT juga dibagi. NTB, Nusa Tenggara dibagi NTT dan NTB. Itu tadi maksudnya. Jadi sudah siap Jadi untuk kekuatannya real sebenarnya ini. itu. Iya, kalau hitung-hitungan ini terjadi. Gimana, Berarti Opung? simpelnya kalau itu yang tadi terjadi, yang berhadapan Anies versus Ganjar Iya. di 2024. Dengan catatan
kalian melupakan pertanyaan saya tadi. Darurat kebohongan apa? Itu dia. Sehingga ada satu kandidat lagi kalian nafikan. Anies versus Ganjar yang berhadapan. Yang satu lagi bagaimana? Karena ini yang satu dia. nggak dibujuk. Masuk dulu. Ini kan Bang Adi. Adi, Adi. Ayo silakan susu tumpah. Yang satu lagi seakan-akan nggak dihitung, Adi. Iya, memang nggak dihitung, Pak. Pura-pura nggak dihitung. Ya, saya mau komentar ya, kenapa saya bilang bahwa PDI dan Nasdem ini sampai 2024 nggak mungkin berkoalisi. Kan yang kemudian membuat 2024 seakan-akan ada pemilu itu karena Nasdem berani memunculkan nama Anies Baswedan, Pak. Kalau tak ada Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan, saya kira 2024 nggak ada pemilu tuh. Karena yang bertanding adalah orang-orang yang saat ini berada di inner shelter kekuasaan pemerintah. Orang-orangnya Jokowi, all Jokowi's men. Ya untuk apa ada pemilu? Tinggal tunjuk aja tuh. Toh orang dalam semua proyek dan mercusuar itu akan dilanjutkan oleh siapapun nanti yang menang. Tapi ketika ada Anies, Nasdem agak berani misalnya beda pilihan politiknya dengan PDIP dan Istana, itulah yang saya membuat bahwa di 2024 akan terjadi persaingan yang akan menurut saya cukup seru dan sesungguhnya. Makanya kalau Nasdem kemudian bilang akan berkoalisi dengan PDIP, ya selesai. Tak ada tuh pemilu. Karena nggak ada lagi yang berani memunculkan lawan tanding di luar PDIP dan Istana, Bang. Kan itu. Nah, Prabowo itu kan dihitung bagian dari orang dalam saat ini, bukan pemerintah, ya. Prabowo harus dihitung sebagai orang dalam, apapun judulnya. Nasdem bukan orang dalam. Saat ini orang dalam, saat ini. Tapi kan proposalnya dua, bisa mungkin jadi orang dalam, yang kedua sangat mungkin tidak menjadi orang dalam. Karena ada Pak Anies di situ. Itu yang saya sebut. Kalau Nasdem menurunkan tensinya, berkoalisi dengan PDIP 2024 tak ada pemilu. Selesai. Siapapun yang menang adalah orang-orang. Ini akan selalu menarik karena dia sempat mengkaitkan dengan orang luar oposisi yang membuat ada pemilu. Kalau enggak pilih aja lah, duduk-duduk aja lah bareng pilih. Tapi yang menjadi pernyataan adalah proyek-proyek besar itu lanjut apa tidak? Iya, mercusuar tadi ya. Berani nggak misalnya Adi sesekali menanyakan kepada Anies yang dia sebut sebagai salah satu bintang sehingga pemilu itu ada. Nanti IKN dilanjutkan apa enggak gitu? Di? Oh iya, kan kalau kita membaca secara umum, kenapa misalnya kingmaker-nya di 2024 tetaplah Presiden Jokowi salah satunya. Tentu di PDIP ada Mbak Mega dan di luar itu mungkin juga ada Pak Surya Paloh. Karena ini kan menyangkut bagaimana sustainability, tindak lanjut dari proyek-proyek besar yang dibuat oleh Presiden. Tentu Presiden layak khawatir kalau orang yang jadi Presiden di 2024 bukan orangnya Jokowi, bukan orangnya pemerintah saat ini, maka proyek mercusuar itu akan dihentikan, infrastruktur dihentikan, fasilitas-fasilitas publik juga yang sekarang saat ini sedang digarap di stop, IKN juga di stop, anggarannya juga tidak ada dan seterusnya dan seterusnya. Bukan Ya. di stop Ini kali. kemudian buat label penting Ya, bahwa makanya kita tanya Bang Zulfan. Kita tanya Bang Zulfan, Om Adi, yang udah 50% lah paling nggak mengusung Anies kan paling nggak dari 3 itu 50%. Ya, Lebih. 57 lah, 57%. Kalau lihat sekarang 70%. 70%. Nah, akan dilanjutkan nggak? Akan ada jaminan sustainability nggak untuk proyek-proyek mercusuarnya? Kita lihat dulu proyek ini jalan atau enggak. Dipastikan dulu dong. Kalau ini aja masih belum kan masalahnya kan masih tersendat-sendat. Iya. Kalau memang sudah pasti jalan pasti ada dilanjutkan lah. Kalau Iya, tersendat, Ya kalau tersendat Ya nasibnya nggak tersendat. gimana? Duitnya dari mana? Inilah. Jadi tarik langsung. Ada headline lagi nih. Headline lagi satu. Kalau proyeknya tersendat-sendat ya nasibnya. Bang Bendi, ini mungkin sesuai dengan semangat ini restorasi ini kan, ya kan, yang tersendat yang kalau lanjut ya lanjut. Kalau restorasi terus melanjutkan. Enggak, ini mungkin jalan tengah. Dilanjutkan tapi nggak pakai APBN sesuai janjinya. Kereta cepat dilanjutkan tapi nggak pakai APBN sesuai janjinya. Dikembalikan ke janjinya, itu kan keren. Iya. Tapi dia tadi udah dapat headline lah. Kalau visible lanjut, kalau enggak stop. Kalau yang tadi di dalam koalisi yang all Jokowi spend, kalau kata Pasti lanjut. Adi Praetno Susu Tumpah, Pasti lanjut. Pasti lanjut. At all cost apapun yang terjadi. Tapi kalau Anies Baswedan, Itu tadi lihat-lihat dulu. lihat-lihat dulu. Iya. Kalau tersendat,
nggak dilanjutkan. Nggak lanjutkan. Tapi Nah, kalau ini- bisa lanjut, lanjut. Itu artinya dari komunikasi partai Ada kemungkinan nggak dilanjutkan. Kalau yang nggak lanjut ini mengutip Adi Praitno lagi bang. Yaitu? Janganlah kau tangisi susu yang sudah tumpah. Oke, ini satu yang Saya mau tambahkan sedikit. Apalagi? Kenapa Bang Zulpan bilang lihat dulu proyek-proyeknya? Belum, masih Ya. ada. Karena kenapa Bang Zulpan bilang bahwa lihat dulu proyeknya, terutama IKN. Long menterinya sibuk ngomong politik ketimbang bicara investasi. Wajar statement Bang Zulpan itu begitu. Menteri investasi itu bilang mestinya ya ratusan triliun datang ke IKN. Ini malah ngomongin 2 periode, kemudian koalisi Anies Puan macam-macam. Ya wajar kemudian skeptis terkait dengan proyek-proyek mercusuar itu. Begitu Bang, menurut saya. Enggak, Adi salah nih. Jangan-jangan menterinya menyatakan kalau Anies Puan itu langsung 1 periode, satu putaran, jangan-jangan menjamin keberlangsungan IKN. Berbeda dengan Bang. Ya, itu mungkin kalau pemilunya di Sri Lanka Bang. Oke. Tapi nih, pokoknya kita dari tadi ngomongin 2 calon, Bang Effendi udah. Iya. Udah. Terus ini. Ada calon ketiga loh. Iya. Nah, kok kayaknya mau dinihilkan. Nah, ini kenapa nggak kurang dibahas? Karena dibujuk-bujuk. Biar Untuk? nggak maju. Oleh Kalau kata Bang Zulpan, kita saksikan aja Bang Zulpan ngomong apa kan. Ini Pak Idam, dia. kasih dulu Pak Idam. Kalau ini video nih ya, kalau ini video. Kasih video. Mainkan Pak Idam. Mainkan Pak Idam. Kasih dulu Pak Idam, kasih tunjuk-tunjuk terus. Masing-masing DPW itu punya calon macam-macam. Ada gubernur Aceh, ada gubernur Kopipah lah yang maju kan. Bisa 20 ini calon presiden. Akhirnya kesepakatan 5. Terlalu banyak masih. Udahlah. Siapa Sesuai aja dengan 3 figur survei itu yang tertinggi kita 3 saja. Cuman memang hebatnya dari internal Nasdem tidak ada satu struktur terbawah pun yang mencalonkan Prabowo. Kenapa hebat tuh Bang? Hah? Loh artinya nih terkoordinasi dengan baik kan? Ini buat Anda yang paham aja nih. Ada apa dengan Bang Surya dan Pak Prabowo? Itu. Ya. Jadi maksud Jadi 5 jam umbang-umbang pertemuan di DPP itu 5 jam loh. 5 jam loh Bang. ya kan sebenarnya kader-kader Nasdem itu menangkap. Pak Surya bilang kan ya sudahlah Pak Prabowo kita ini udah tua-tua kasih yang muda-muda lah. Kan gitu. Itu sudah ditangkap. Semakin clear ya teman-teman ya bahwa Nasdem ini meskipun 5 jam ketemu sama Pak Prabowo. Kasih ke yang muda. Ya. Inti Nah, kesimpulannya tapi kembali itu. lagi saya bicara politik itu bisa Ya. itu berbalik nanti. Iya, bisa aja ya di titik-titik akhir. Bang, tapi kalau kata Bang Hasan tadi Kita kan begini, pengalaman hidup kita lah, Budi juga pernah. Nggak suka betul sama seseorang. Tapi tiba-tiba pada satu saat menjadi kawan dekat. Nah, baik itu laki ataupun perempuan ya. Ya. perlu diulang dulu nggak? Reka ulang dulu nggak? Nggak usah. Udah videonya. Biar saya aja yang ulang. Udah. Ini saya sangat tertarik dengan kalimat penutupnya. Jangan-jangan orang yang tidak kita sebut-sebut, orang yang kita tidak suka itu, dia yang jadi kemudian. Jadi artinya semuanya itu bisa ada kemungkinan berbalik juga. Ya kan? Tapi itu kalimat penutup. penyelamat dari semua itu. Karena kalimat-kalimat awalnya itu nggak ada satupun dari bawah. Satupun. Hebatnya Bang. Hebat. Diawali dengan hebatnya. Oh, Tidak iya. ada satupun. Dari bawah. Dan itu terkoordinasi. Itu membuktikan terkoordinasi dengan baik. Nah. Well organized. Lalu apa yang dikatakan? TSM itu, Bang, Lalu selama TSM. 5 jam apa yang dikatakan Bang Surya kepada Pak Prabowo? Ya, oh enggak, itu berarti, nah ini kalau ini saya jangan salah tangkap ya. Itu apakah Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh, lalu ada beberapa orang yang hadir di pertemuan itu, menangkapnya, dan waktu itu belum sampai ke media, lalu tapi sudah menyampaikan ke yang bawah nih. Sehingga terkoordinasi dengan baik, tersampaikan dengan baik. Kata Pak Surya Paloh ke Pak Prabowo, udah nggak usah maju yang tua-tua ini, kasih aja yang muda-muda. Itu yang terkoordinasi dengan baik. Sehingga keluar tidak satu pun keluar. Itu ya. Tapi di media kenapa nggak muncul itu? Waktu pertemuan itu. Nah ini yang menarik. Dari sisi Gerindra bilang bohong itu yang disampaikan oleh Nah, Rojo kasih dulu Marlinda. tweetnya Pak Daniel dulu, Bang Idam. Nggak, kenapa pada waktu habis pertemuan itu detik pun tidak memuat bahwa Pak Prabowo berpesan, Pak Surya Paloh berpesan, Pak Prabowo kita kasih aja ke yang Kan muda-muda. nggak diungkapkan di press conference Ini kan? konsumsi internal. Oh Iya, benar. yang diungkapkan
oleh Bang Zulfan beberapa waktu setelah itu. Ini berarti pembawa pesan orisinilnya adalah Bang Zulfan. Don't kill the messenger, Bang. Ya, do not ever kill the messenger. Mana ini barangnya nih? Pak Idam coba tolong kasih respon Bang Daniel kalau ada. Daniel Ansar Simanjuntak. Iya, Intinya Bang Daniel kan mengatakan itu darurat kebohongan, jangan-jangan. Iya, darurat kebohongan. Bahwa itu tidak pernah. Atau direspon dulu, Bang. Oh, lupa. Oke, Ini gimana? Nah, sambil nunggu Saya video. sudah sambil baca nunggu. semua lah. Pernyataan Daniel kan saya sudah baca semua. Ya. Ya, saya sudah paham. Oke. Ini persoalan kan ini memang ruang private. Oke. Sebenarnya private. Ya, bahwa apa yang disampaikan itu sangat private. Memang tidak untuk dibawa ke publik. Tapi saya kan ketika memberikan ilustrasi di dalam pertemuan kita saya ucapkan. Iya. Kan itu. Nah, sekarang bagaimana sudah terbuka ya kita buka aja. Emang apa? Ya. Kalau memang udah tua kok. Saya nggak akan edit. Wah, iya kan? Iya kan? Nggak usah. Iya. Jadi nggak ada masalah buat saya. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, ya kan? Nah, jadi kalau dibilang dia bilang saya tidak hadir di dalam pertemuan, memang tidak hadir. Terus kalau tidak hadir saya nggak tahu apa perkembangannya. Oh, Iya dikasih kan? tahu oleh yang hadir, Iya dong. ya kan? Kita kan Dan adik-adik ini laporan semua, Bang. nggak usah laporan, kita kan setelah itu ada diskusi-diskusi, ya kan? Oke. Nah, bagaimana ini begini, jangan ada nanti aneh-aneh juga ini usulan-usulan dari bawah, ya kan? Ya. Gitu. Kalau itu intervensi tuh bagian itu. Enggak. Oh enggak. Termasuk dalam terkoordinasi dengan baik. Terkasih dengan baik, gitu. Agak berbau intervensi, paling tepat tadi well organized. Well organized. Kalau bahasanya Pak Prabowo itu TSM, Bang. Terstruktur. Sistematis dan masif. Masif. Bahasa Pak Prabowo di ini ya sidang sengketa MK. Berarti benar ya dinyatakan seperti itu oleh Pak Surya Paloh ya, Bang ya. Kalau buat penegasan nih diulang nih buat Bang Daniel. Kenapa kok kesannya pertama tadi dengan terkoordinasi itu berarti ditutup upaya atau potensi aspirasi dari bawah seperti calon-calon lain. Yang katanya Bang Zulfan tadi sempat ada 20, katanya Gubernur Aceh juga disalonin, ketua DPW. Coba bayangkan suasananya. Ya, Itu kan 5 jam. 5 jam. Pasti ada 1-2 keluar kalimat itulah misalnya ya. Iya. Ini kita usulkan nggak nama Prabowo? 5 Misalnya ya. jam itu dengan makan. Dia benar. Ya, tapi kan Ada bicara makan, juga, Bang. ada seremonial, ada keliling-keliling gedung dari Ya, atas betul, 21 sampai ke bawah, Lihat toilet lihat yang bisa buka perpustakaan, sendiri, lihat Bang, ya. toilet, lihat Tinggal 1 jam lah. Itu. Jadi kalau kita bicara 5 jam itu putar-putar di gedung Oke. itu aja Ya, udah lama. bahkan tinggal 1,5 jam pun lah. Ini kita bayangkan suasananya nih. Jadi di itu ada kalimat gini. Kalau Prabowo gimana? Misalnya gitu ya. Siapa tahu ada satu aja dari diskusi itu. Well organizing itu muncul dari kalimat seperti ini. Enggak. Karena waktu pertemuan sudah jelas pesannya. Janganlah kita yang tua-tua ikutan, kita kasih ke yang muda-muda. Oh kalau itu nggak jadi usul lah saya gitu. Itu ya, seperti itu tuh. Iya, dan tadi kata Bang Zulfan terkoordinasi bahwa ditutup peluang untuk mencalonkan Pak Prabowo. Ya selesai di bawah maksudnya. Iya, maksudnya Ketika ada itu. satu aja usulan itu. Tidak eksplisit seperti itu. Iya, iya. Tidak Ini kan eksplisit. politik ini kan kita tidak usah eksplisit seperti Iya, iya, itu iya. bahasanya. Tapi kan orang-orang itu kan bisa menangkap, ya kan, bahwa kira-kira siapa yang paling pantas untuk diusulkan menjadi calon presiden yang diusulkan dalam rakernas nanti. Itu kan ditangkap. Jadi tidak spesifik jangan pilih Prabowo, jangan itu nggak ada itu. Nggak, ya. Ya, tapi kurang Dan- lebih yang bisa ditangkap secara bahasa kalbu tuh begitulah Bang ya. ini tweetnya Bang Daniel. Nanti Opung pasti temennya Pak Prabowo, temennya Pak Surya Bu Paloh. Mega dan temennya Pak Surya Paloh punya perspektif ini soal ini nih. Jadi menurut saya, ini kata Bang Daniel, juru bicara Pak Prabowo, menurut saya Pak Zulfan Lindan tidak elok merusak silaturahmi dan undangan Pak Surya Paloh ke Pak Prabowo dengan omongan yang tidak pernah diucapkan oleh Pak SP ke Pak Prabowo. Omongan Pak Zulfan terang upaya merusak silaturahmi dan saya yakin Pak SP tidak mau begitu. Kasih dulu barangnya Pak. Sebagai temannya Bang Daniel, saya cuma ingin mengatakan dia ingin menyampaikan bahwa tidak ada ucapan itu. Tidak Gitu kan? eksplisit Ya, sebenarnya. tidak eksplisit. Baik ya Dia, implisit atau dia eksplisit. mengatakan tidak, saya mengatakan Iya. di dalam internal kita nuansa itu ada. Oh, oke. Ya. Dan Jadi- dikatakan ini sangat private. Ya kan?
izin nih, saya benar-benar nggak berani sebetulnya sama mentor. Saya dulu dilatih membela-bela buruh sama beliau nih di Besuki 27. Waktu saya baru mahasiswa betul. Saya karena itu nggak berani, tapi saya boleh mempertajam ini nggak? Tugas saya memang di sini untuk itu. Jadi yang pertama, kalimat itu tidak terucapkan eksplisit. Tapi yang kedua, nuansanya ada. Dan ditangkap oleh kader. Berarti Daniel benar juga. Benar, ada benarnya. Tidak ada kalimat itu terucap eksplisit, tapi nuansanya ada dan ditangkap oleh kader. Kesimpulan Kemudian dari 5 jam dikoordinasikan itu. dengan baik ke bawah. Oh, gitu iya, Daniel. Nah, clear ya? Clear. Iya. Opung, kasih dulu komentar. Apakah memang secara kesejarahan nih, Pak Surya ini kagak mungkin Bukan akan kadang-kadang apa belum selesai nanya. pengamat politik dan kemudian yang Udah 2 kali loh. yang Pertanyaan belum selesai, jawaban udah ada. yang analisa politik kadang-kadang banyak juga yang tidak rasional. Artinya begini, menggandengkan Prabowo dengan Surya, dengan Puan. Orang lupa ibunya Puan aja dengan Prabowo kalah. Prabowo tuh nggak rasional. Ini headline tebal-tebal ini. Dengar dulu. Enggak benar-benar. Pakai Logika. Ini benar banget nih. Logika. Common sense saja gitu loh. Saya minta ampun. Ini logika loh ini. Iya kan. Itu coba tuh. coba kasih zoom dulu Opung nih bos. Kasih zoom dulu Opung ini. Kita hening sejenak, kita dengarkan. Coba Bang Pedi sebagai jembatan ya, coba tolong ya. Bukan. Silakan apa-apa. Kalian kan tahu 2004. Ya kan? 2009. 2009. Megawati calon presiden, Mega Pro. Prabowo calon wakil presiden. Kalah. Dengan ibunya saja Kalah. Masa mau diulangi lagi dengan anaknya. Jadi Berarti Prabowo akan kalah lagi nih. kalau sama bukan, Puan, artinya tidak mungkin gitu lah istilahnya Adi tadi apa Kamu ada benarnya. bukan apa Yang istilahnya? ketiga, ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan. Kalau saya bilang darurat kemungkinan. Iya. Jadi nggak mungkin menang kalau Prabowo dipaksakan atau secara sukarela bukan nggak mungkin, berpasangan dengan jangan Puan. terus diramalkan begitu. Oh, Sudah Opung yang pengalaman. Ya sudah pengalaman. Ini kan Ada kita presiden. belajar dari pengalaman. Jas merah ya. Iya. Ibu Mega dengan Prabowo kalah. Sekarang mau diulangi lagi dengan anaknya. Kalah lagi. Itu loh. Enggak, koma, di situ koma. Lalu semua yang hadir di sini coba ditanya pendapatnya. Bang Zulfan sudah bilang kalah lagi. Ini kalah lagi kan? Kalau itu diteruskan kalimatnya, benar nggak? Nggak, kalau kalimat itu diteruskan, koma, jawaban ujungnya? Atau tidak? Nggak, saya akan bilang koma. Kalau saya logika mungkin menang, kalimatnya. tergantung lawannya. Ya Allah, ini jawaban Kalau paling Pak cerdas Prabowo yang Puan pernah kita dengar lawan malam ini. kotak kosong, semua berkumpul, bisa saja menang. Atau melawan calon-calon yang elektabilitas jauh di bawah Pak Prabowo dan Bu Puan. Saya kan. Kalau ini? Ya, Koma? itu, saya koma melanjutkan kamu di lawan kotak kosong pun mungkin bisa kalah juga kan gitu. Karena ada aturan ya kalau nggak sampai berapa. Ini boleh ke kamar kecil nggak bagian ini? Tadi seperti awal ditegaskan. Bukan. Bagian ini boleh ke kamar kecil nggak bagian ini? Seperti Pernah terjadi wali kota. Wali kota ada kalah sama Ada kota Mas kosong. Di Makassar, Iya. Di Makassar itu Kota kosong menang, kota kosong menang. Iya, makanya gua bilang mungkin kalah juga mengikuti tesis Opung yang pertama sama ibunya aja presidennya pernah kalah. Apalagi Faktanya kejadiannya kayak begitu. realitanya. Iya, realitanya juga kayak gitu. Nah, lu bilang mungkin lawan kotak kosong menang, mungkin juga kalah kata gua. Karena pernah terjadi. Pernah terjadi dulu kata Opung gitu loh. Oke. Jas merah, Dit. Iya. Kalau kalimat itu koma yang sampai di situ, secara logika kalimatnya kalah lagi jawabannya itu. Kalau koma tadi, betul nggak Opung ya? Abang dah. Aku cuma kasih perbandingan dianalisa kemana-mana. Nah, karena kan kasihan kita dong, kalimat digantung. Koma. Betul nggak? Kan kasihan nggak kita? Saya lama-lama malas ikut aja ini. Di ujungnya dikasih koma. Tapi kalau kita Begitu salah, kita bilang, salah, kau terlalu jauh dah. Aduh. Iya kan? Opung. Ya. Sudah betul ya, tadi koma, oke. logika kalimatnya kalah lagi. Oke, Ngomong itu. logika kalimat. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo sama anaknya Ibu Mega Kalah lagi, koma, kalah lagi. Bukan karena sudah pernah kalah. Iya betul. Bahkan Waktu kalau dengan diulang ibunya. lagi, Iya.
kalau dibilang. Kau lah yang ambil logika. Oh iya. Nggak dibantah. Kenapa harus ada kalah dengan ibunya? Kita nggak dibantah. Oke, kita nggak tahu. Oke. Jadi untuk menang Prabowo harus dengan siapa? Nah, kita tanya Adi Praitno. Iya. Iya kan, Adi Prai? Iya. Silakan. Dengan siapa? Kalau sekarang kan akan terbentuk koalisi dalam waktu dekat mungkin dengan Caimin. Dengan Anies. Ayo. Anies Prabowo. Wah, ini baru lagi malam ini. Ayo senior. Prabowo sama siapa senior? Pasurnya gol apa yang terbaik? Kalau melihat angka-angka statistik ada 4 cawapres favorit ya yang akan memberikan dampak elektoral ke siapapun yang ingin maju, terutama yang Prabowo. Satu, saat ini yang memuncaki cawapres favorit itu Ridwan Kamil, Bang. Jadi expose berita yang terkait dengan musibah yang menimpa Pak Ridwan Kamil dan keluarganya itu cukup luar biasa, membuat simpati publik. Yang kedua adalah Sandiaga Uno. Bukan electability ya. Siapa? Elektabilitas itu, Pak. Elektabilitas. Sebagai cawapres. Cawapres ya. Pertama itu Ridwan Harus Kamil. lebih loud sebagai and clear cawapres, ya, Bung Adi ini di atas 70 Elektabilitas tahun semua cawapres, ya. Satu. Betul, Ya. Ridwan Kamil, kemudian Sandiaga disusul Uno. Sandiaga Sandiaga Uno. Uno. Yang ketiga itu adalah AHY, yang keempat adalah Bu Hovifah. Itu akan dianggap memberikan dampak politik secara signifikan kepada 3 figur seperti Prabowo Subianto, Anies ataupun Ganjar. Pak Prabowo ya, yang Ini, kemudian Pak Adi bisa- Prai, saya mohon maaf. Ini para pendukung Menteri BUMN agak-agak marah ini. Kalau di antara kalangan cawapres tidak muncul nama beliau. Ya kan kita Mandalika, ke pesantren segala macam itu udah. Ya Bang di TikTok Bang bestiku itu. Iya betul. Masa Masa nggak muncul? Bang Ege, Adi Prai. kita kan kita bicara tentang angka-angka kuantitatif. Ya. Kalau bicara yang kualitatif mungkin masuk. Oke. Ada di situ Pak Menteri BUMN, ada ketua umum partai. Saya agak luruskan dikit. Kalau 5 masuk nggak? Nggak masuk. Nggak masuk juga. 6? Ya. ET itu masuk 7 besar cawapres. Enggak di Nasdem juga, Pak. Sama Nasdem juga Pak sudah 3 besar. Iya. Sudah ada Rising Star. Opung atau abangnya saya nanya, apa maksudnya? Maksud saya ada ketua umum partai yang bilang Rising Star gitu. Tapi namanya Nah Rise itu, juga namanya. nggak apa-apa. Ini mohon maaf loh, ini meniru gaya menyampaikannya. Iya. Tapi itu Erick Thohir. Erick Thohir. Nah ternyata di Adi Prai ini nanti orang bisa marah juga ke dia. Dari pasangan cawapresnya itu baru masuk nomor 7, nomor 6 enggak, nomor 5 Bang enggak. Zulfan punya jawaban. Yaitu Mungkin pujian Rising Rising Star Star itu itu bukan untuk pemilu kali ini. 2024, mungkin aja di Pemilu kali 2029. tahun depan juga bisa. Bisa lagi 2034 kata Mas di 2029 Nasdem udah punya calon sendiri. Ya. Ya. Saya mau lanjutkan dengan coba untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan ya sama Opung. Kenapa misalnya Pak Prabowo itu tidak disebut di nominasi capres dan seterusnya. Ini mengutip lagunya Armada ini. Ini macam capres yang tadi anggap itu Bang. Itu satu. Yang kedua, tidak ada yang bisa menafikan hubungan baik antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo Subianto. Pernah besar bersama, bernaung di partai yang sama, pernah tidur bersama membesarkan partai. Tapi sekalipun 2 orang ini sering besar, tidur bersama, tapi mimpinya beda-beda Bang. Tidak bisa bersama untuk 2024. Kan begitu ceritanya, kenapa kemudian obrolan private bahwa udahlah kita ini sama-sama tua ya. Yang kolonial itu minggir, nih saatnya yang milenial untuk 2024. Kan itu saja sebenarnya yang membuat kemudian seakan-akan suasana batin jubirnya Pak Prabowo dengan Bang Zulfan ini berbalas pantun belakangan ini. Daniel bilang ini merusak harmonisasi silaturahmi, tapi kata Bang Zulfan, nah beginilah resiko kalau politisi itu tak matang dan tak dewasa. Ya justru memprovokasi kan, bahwa sebenarnya itu adalah statement biasa, suasana yang ada di internal Nasdem, bahwa sangat tidak mungkin akan mendukung Prabowo untuk 2024. Udah kita pertajam aja Bang. Dan tidak perlu itu diedit, kan itu faktanya sebenarnya. boleh nggak? Boleh kita pakai kalimat yang digunakan oleh Bang Zulfan Lindan nggak? Bahwa belum tentu itu akan terjadi seperti itu. Itu hitungan kalimat politik. alas yang Kalimat tadi, alas. Pak. Yaitu begini Adi Prai, kalimat alasnya adalah survei dari Litbang Kompas mengatakan kaum milenial itu yang suka Prabowo, saya lupa 28 atau 29%, paling tinggi. Artinya besar. Artinya ada
Mengingat kecintaan pada Putin dan Erdogan itu agak Apapun tinggi. alasannya belum ada narasinya, tapi ada angka gitu. Nggak, supaya kalimat penyelamatnya sama nih. Yang kedua, yang perlu diingat, Trump itu menjadi presiden Amerika Serikat pada 70 tahun di inaugurasi ini, dilantik 70 tahun 220 hari. Biden lebih gila lagi, 78 tahun 61 hari. Jadi ini untuk penyelamat di bawah aja nih, Adi Prai. Artinya Mahathir Perdana Menteri tapi. Iya, Ya, itu 92 tahun. Ya. Enggak, 92 apa 94 ya? Sekarang 94. Iya. Padahal udah datang ke Nasdem. Kalau Bang Egi, kalau itu saya kira tidak ada bantahan apapun. Ya. Banyak contoh kasus presiden-presiden yang tua menang. Bahkan kalau mau ditambahkan menyelamatkan di bawah, ya Prabowo kalau maju lagi ini kan sesuai dengan sunnah Nabi. 3 kali itu kan angka-angka yang paling disukai itu pala Nabi. Ya, yang ketiga kalinya tinggal berharap dari Allah Subhanahu wa taala apakah bisa menang ataupun bisa kalah. Dan Kan jangan begitu, lupa, Bang. Lula da Silva di kali keempat berkompetisi dia baru jadi presiden. Iya. Kali keempat, 3 kali kalah, kali keempat dia menang. Ya. Tapi belum ada pengalaman seperti yang dibilang Opung tadi. Apa? Ya itu tadi dengan ibu aja kan, bagaimana dengan kan belum ada pengalaman. Aku pengen tanya nih, mungkin banyak anak-anak muda yang nggak tahu kan tadi Adi Prai, pengamat politik susu tumpah ini kan bilang bahwa Bang Surya dan Pak Prabowo ini kan sudah lama bersama. Ada romantisme dulu membangun Partai Golkar katanya. Memang kondisinya Bang Surya dan Pak Prabowo itu seakrab dan sekompak itu nggak sih, Opung? Sampai akhirnya muncul kalimat sudahlah, wo. Ibaratnya gini, gue interpersonate aja. Gue ini dulu kayak Pak Prabowo dulu. Sudahlah, wo. Kita ini sudah tua. Kasihlah ke orang-orang yang sudah muda. Demi bangsa dan negara ini, Bang. Kita akan tetap berjuang. Lo lebih mirip Bang Surya, Bang. Tapi kamera tadi menyorot sangat serius, Ya. dan saya membacanya itu dalam konteks sangat pribadi, ya, sangat private, tapi justru lahir dari kebersamaan mereka gitu ya. Exactly. Nah, pengen tanya orang di balik layar yang agak lama bergaul dengan mereka, kan kita agak Bang Ege pasti jarang bergaul sama Bang Surya dan Bang Iya, Prabowo, jarang. Pak Prabowo kan. Coba. Nah, Opung ini kan kasih dulu. karena situasi lagi pecah nih. Nah, kita butuh sejarah-sejarah Kurang ini, Bung. paham aku. Jangan tutup. Nggak, soal ini kasih udah. alas sedikit lah, Opung. Tapi mungkin kan adegan yang begitu tadi karena sudah sangat dekat, sudah sangat dekat. Artinya Hubungan mereka ini berdua gimana sih, Prabowo Opung? maju juga kuat gitu loh. Oke. Iya dong. Tapi sebagai teman bisa juga Pak Surya Paloh ngingetin ya. Nah, itu kurang paham. Kurang paham aku. Iya. Bang Zulfan gimana, Bang? Apa? Hubungan Pak Prabowo sama Bang Surya ini emang Ya kalau hubungan pribadi saya kira nggak ada masalah lah, ya. masa, Bang? Ya. Yang ada masalah apa, Bang? Tetapi kan pernah juga berbeda di dalam mengambil keputusan politik di Golkar. Misalnya kasus konvensi. Iya. Ya, konvensi dulu misalnya Bang Surya mendukung suaranya dialihkan ke Wiranto, Prabowo kan ke Akbar Tanjung. Itu juga sebenarnya kita bisa lihat gitu ya, sejarah kalau kita bicara itu. Jadi memang betul soal kedekatan, tapi kan kita harus lihat bicara politik kan kita harus lihat peristiwa politik apa sebenarnya yang pernah terjadi kan gitu. Apa, Bang? Nah, nanti kalau saya bicara lebih dalam lagi buka lama lagi. Ya. Yang kemarin aja luka baru sudah tua-tua. Bang Ege. Luka lama makin lebar lagi ya kan? Menarik. Kalau saya bicara lagi, nanti terbuka lagi, luka lama lagi. Bukan itu kalimat yang menarik. Apa? Terkuak-kuak. Terkuak-kuak. Itu agak jarang saya Luka dengar lama kata-kata lagi. itu. Kuat Terkuak-kuak. dan berkelindan. Artinya, Jadi Sampai Zulfan kalau ini Lindan agak ingin mirip. menyatakan sebetulnya ada hal-hal yang berkelindan, Iya. tapi satu aja lah udah cukup. Iya. Nggak usah terkuak-kuak yang lainnya. Jadi artinya saling terkait dengan masa lalu. Dan ternyata ada. Kalau kita mau mengambil positifnya seperti tadi, karena dua sahabat yang sangat dekat, kemudian sudah sampai pada usia matang. Iya loh, orang kalau saya sedikit lagi kalau 5 pas 10 tahun lagi mungkin cara bicara saya agak beda. Ini agak Abang dah. ini agak setuju saya, Bang. Iya, agak setuju Kalau ya. luka itu, kalau di Iya. kampung saya, kalau ada anak sunat, jangan ditonton luka itu, tapi Iya, diintip aja. Oke. Nah, ini Bang Zulfan bilang tadi, ya itu kita intip aja. Terkuak-kuak. Iya, kan, nanti, kan? jangan kita buka buat Jangan ditonton. terkuak-kuak, tapi ada kemungkinan kan? Iya. Abang dah. Dengan segala pengalaman jauh kita di masa lalu gitu kan. Ini gaya-gaya susu tumpah sebetulnya. Tapi pada ujungnya
mulai dengan gitu. Bagaimana kalau kita kasih anak muda aja sekarang, ya kan? Bisa dalam kalimat-kalimat yang indah juga, yang dipertajam oleh orang lain. Tapi kalau kalimatnya indah aja. Artinya? Bagaimana kalau kita kasih yang muda-muda aja? Ini karena Pengalaman kita sudah jauh, kita Dan sama-sama. Dan luka dekat. lama. Dan dekat, apa? dan ada luka lama. Saya yakin kalimatnya tidak berusaha untuk terkuak-kuak. Kalimatnya kalaupun ada disampaikan pasti dalam basis persahabatan. Karena kan yang Bang baik. Ege pernah bilang ketika Bu Mega ngomong yang manuver out, Iya, berarti ada manuver. ada manuver. Ada manuver. Makanya suruh out. Iya, Kalau Bang Sultan bilang nanti terkuak-kuak luka lama, nanti repot lagi. Ada luka. Berarti ada luka lama. luka. Ah, itu aja. Iya, yang belum kering ini kayaknya. Iya kan Opuk, Bang. Udah kering apa belum lukanya, Bang? Tapi kalau dikorek berdarah lagi dia. Jadi sebetulnya ya, saya tuh takutnya tampil di acara Adu Persepsi ini karena ini. Kenapa? Pernah dengan langsung dan lantang terungkap 5 luka misalnya. Pernah loh. Di sini ada 5 luka. 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu benar-benar sampai sekarang itu begitu disebut langsung berdarah lagi gitu. Dan saklek nggak bakalan berkoalisi dengan cara gitu ya kan? Oh, efek dari 5 Iya, luka. nah ini janganlah kita korek-korek lagi. Yang 5 itu dari abang saya yang di sebelah kanan waktu itu. Iya. Betul ya? Ada yang, 5. Yang Opung yang mengaku tidak tahu apa-apa. Enggak, kalau itu dia diakui kan Bung ya. 5 itu diakui. Enggak, yang ini. Yang ini kita tidak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. kalau sebetulnya kalau kita mau minta tanya satu lagi bisa juga. Apa gimana? Satu aja Bang. Sulfat Linda disampaikan satu aja. Tapi nanti terkuak-kuak katanya. Tapi nggak apa-apa kan ini untuk publik. Ada nggak satu yang Supaya kita menunjukkan bisa perbedaan? membaca Waktu itu kan realita politik. konvensi, yang satu memilih Wiranto. Akbar, yang satu. Ada satu lagi nggak yang agak membayangkan bahwa Nah itu, kalau yang saya sampaikan itulah terkuat itu. Jadi jangan saya sampaikan. Oke. Diintip aja, Bang. Udah Oke. ini intip nih. Opung, Iya kan? kasih dulu pendapat sedikit untuk menutup dialog kita. Tadi bicara mengenai Surya sama Prabowo, itu kan sesama Golkar. Dan mereka besar di Golkar, bertarung di Golkar, ya kan? Ya kan, baru 2011 bikin partai Nasdem. Sebelumnya itu bikin Gerindra, gitu loh. Jadi nggak siapa-siapa juga, gitu loh. Punya story juga mereka Berkawan. itu, gitu loh. Jadi chemistry-nya sama kemudian langgam dan apanya, ya beda dengan PDI Perjuangan, gitu loh. Itu kembali lagi saya ulangi, PDI Perjuangan sampai saat ini dan sampai nanti akhir tahun tidak akan ada pembicaraan mengenai capres atau apa kampanye untuk apa capres untuk ini. Betul-betul konsentrasi ke bawah, konsentrasi. Karena ada hak prerogatif tadi kan. Iya. Queenmaker itu benar ya, karena hak prerogatif menyatakan adanya di ibu. Kalau gitu ya. soal hak prerogatif itu jangan disalah tafsirkan. Iya. Ibu Mega itu juga terbuka berdiskusi dengan siapapun. Pada akhirnya dia yang menerima mengambil. masukan dengan siapapun. Pada waktunya juga waktu Jokowi dulu sangat kritis, malah dia marah-marah ke saya. Ada apa Panda? Kenapa kau ini India? Kenapa ini? Dalam perjalanan dia bukan main kompaknya sama Jokowi gitu loh. Jadi dalam hal ini Mega itu walaupun dibilang hak prerogatif segala macam, dia sangat terbuka. Tidak menutup pandangan-pandangan lain. Siapa aja dia akan yang dekat ke dia gitu loh. Ini yang Ya. keren. Ya. Jadi tidak menutup juga. Mungkin sekarang agak terkesan marah-marah ke Ganjar misalnya ya, nggak menutup juga kan? Apanya? Kemungkinan. Kemungkinan. Ya, kemungkinan. Nggak menutup. Opung, saya mau balik lagi sedikit. Saya mau kasih tahu dulu, Ini terakhir, Ganjaris terakhir. nggak tutup Iya. kemungkinannya. Idam udah agak marah nih, Idam. Prabowo Puan tadi. Kita udah mulai. Ya kan? Sama ibunya aja pernah kalah. Itu fakta dan kejadiannya. Itu realitanya. Realitanya kan. Kenapa nggak diulang lagi aja? Apa ya? Emangnya kayak sandiwara apa? Mega Prabowo ini diulang lagi nih 2024. Mega Prabowo ya enggak lah, enggak. Kan lah. masih bisa diulang kan? Enggak. Mega juga tahu diri lah. Iya. Keren. Dia aja waktu 2014 dia kasih tahu aku ini sudah nenek-nenek Pan gitu ya. Gitu loh. Gak akan mungkin lagi aku maju. Dia ngomong fair gitu loh. Dan dia buktikan dia tidak maju. Karena Malah JK pernah ngomong ke saya, Yusuf Kala bilang ke saya kagum dengan Ibu Megawati. Berapa persen, hampir 18% PDI Perjuangan ketua umumnya nggak maju. Ada yang 3%, 5% maju ketua umumnya gitu ya. Gitu loh. Ini sama kayak Bang Surya sekarang ya. 9% nggak maju ketua umumnya kan. Loh, enggak, artinya maksud saya, artinya dalam soal yang begituan, artinya buat Ibu Mega, dia sangat terbuka untuk mendapat masukan-masukan gitu loh.
Oke. Siap, daripada kita kena semprot Pak Idam. Ya, oke. Tapi ini menarik ya kalau boleh sedikit kata. boleh, boleh. Ayo, boleh, Saya nanti boleh. dibagi-bagi. Iya, Saya Pak. cuma mau bilang Tapi Anda ini- tanggung jawab kalau Iya. Pak Idam marah-marah. Iya, ya. iya, iya. Berani Nggak nggak apa-apa Pak Idam Udah sama Bang oke, Benny udah oke ya? deh. Iya. Dia cuma ini aja. King atau queen maker itu ternyata betul-betul buat orang lain. Bukan ada kingmaker yang ternyata menyuruh-nyuruh orang lain buat dirinya. Bisa begitu loh. Ternyata ini kingmakernya atau queen makernya memang untuk orang lain. Jadi sudah betul judul Pak Idam kali ini. Sudah Pak? betul. Karena yang agak masalah adalah kalau kingmakernya sebetulnya nyuruh-nyuruh orang lain buat dia lagi sebagai kingmaker. Buat bola Nah, itu nggak pantul, boleh. bola pantul. Dan ini enggak kan di Ibu Jadi Mega ada enggak. kingmaker yang takut pada dirinya sendiri kan? Ya. Aku terus terang aja ya. Atau menyuruh orang lain Enggak, buat gini, buat gini. dirinya sendiri. Gini, ini pengalaman kita waktu Gatot Panglima. Tidak makin Dia- ketawa dengar gitu. dulu. Gatot waktu Panglima TNI dia banyak bicara mengenai politik, mengenai ini segala macam. Lihatlah kemudian bagaimana perjalanan dia. Untung Andika ini tidak mempunyai reaksi terkesan keterlibatan ke politik walaupun Nasdem menyebut nama dia gitu loh. Ini aku lihat ada disiplin sama Andika. Beda sama? Beda sama Gatot. Gatot dulu udah bicara-bicara politik, bicara ini. Headline lagi. Iya, G30 SPK, ya macam-macam gitu Betul loh. ya? Gitu loh. Ada dua perbedaan. Beda. Ketika sama-sama Headline lagi. punya peluang atau Udah disebut. Udah berapa headline gitu? Ya, Yang satu disiplin. semangatnya sama, Ya. tetapi caranya yang berbeda. Iya. Hah? Semangatnya sama. Semangat sama. Artinya Panglima Andika Semangatnya sama. menanggapi Nasdem ini Pasti ada komunikasi dengan ini. sangat dewasa gitu loh. Iya. Kan Pak Andika. Ya bukan berarti Andikanya juga nggak mau ya Opung, tapi dia tidak Ngapain bereaksi dia aja, ngomong dia ini, menempatkan iya. reaksi dengan Tapi kan baik. kita lihat juga ada nuansa-nuansa siapa sih yang nggak mau jadi presiden Republik Indonesia kan gitu. Ini nuansa ini. Agak beda sama Opung punya tesis kan? Cakep itu. Nggak Bukan- sama. Bukan beda, sama. Saya belum nyampe ke situ. Belum. Iya, sama. Kalau kita mau sampai ke sana semangatnya sama. Sama. Ya, cuma yang Cuman satu lebih tidak- disiplin, Yang satu disiplin, yang satu Iya. yang satu lebih etis gitu. Iya. Maunya sama mau. Iya kan, Bung? Iya kan? Maunya sama mau. Tanya langsung aja. Tanya langsung. Ya kalau kata Bang Zulfan tadi, siapa yang nggak mau jadi presiden? Ah. Nah, itu pertanyaan lu salah berarti itu. Ya kan sampai ini kan tidak ada protes, Iya. sudah dicalonkan 3 kan tidak ada Iya. protes. Nggak di Artinya, kongres artinya langsung. apa Bang? Ya artinya tenang-tenang aja. Artinya Oh, nggak, kalau ya, pakai logika itu betul dong. Kan kalau Ganjar menolak ya, boleh saya bilang menolak kan? bukan Nggak boleh. menolak, Iya. secara halus dia katakan saya masih PDIP. Ya, itu Menolak betul. kok ada kata-kata menolak? Nggak ada menolak. Nggak ada ya? Tidak pernah ada kata Harus kita menolak. cek lagi tuh ya. Ya. Tapi artinya saya tetap bersama PDI Perjuangan. Nggak gitu bahasanya. Yaitu? Ketika wartawan tanya Pak Ganjar ini disebut nama saya masih PDIP. Oke. Gitu halus. Oh berarti Artinya kemungkinan nggak PDIP dong nanti habis itu. Nah, itu kita tanya sama Ganjar lah. Ini udah mulai sesat ini. Iya, iya betul. Kan Yang masih itu. yang menarik masih. ini kata menolaknya tidak ada, gitu ya? Tidak ada. oke. Digantung lah. Gimana Kan Opung? nggak mau kehilangan fans juga Pak Ganjar ini ternyata. Nggak ada kata komanya juga. Jadi koma titik gitu ya? Iya. Ada lagi wawancara saya dengar di media sosial ya saya ini PDIP. Ya udah ibuku aja yang ngomong. Nah, kan gitu. Lapor ibuku dong. Silahkan pimpinan parpol bicara. Iya. kalau kata Oh, Bang iya, Ganjar iya, gitu. iya. Masalahnya kan lagi nggak bicara ini. Iya, iya, iya. Itu kan nggak Saat mungkin. ini, saat ini kalau kata Bang Masalahnya kan belum diusung. Kalau sudah diusung pasti bicara. Tapi mungkin nggak itu jadi Pak Ganjar bisa meminta pimpinan parpol untuk bicara Bukan itu. tahapan daripada Nasdem, belum ke tahapan final. final, iya belum menetapkan. Baru dia pakai gini udah Semifinal loh, heboh. Bu. Udah Udah semifinal. ini gitu loh. Iya. Oke, Pak Idam sudah makin Oke, marah. oke, Ya, oke, oke, oke. terima kasih. Ya, Ya. Ini salah Bang Pendi ya, Iya, Pak iya, Idam. benar, ya. benar, benar. Cuma karena, weh, tutup. Tapi Bang coba tutup dulu Bang. Iya, iya. Acara kita Saya hari ini cuma coba ingin Bang tutup Ben. pesan 3 hal. Yang pertama tadi, darurat kebohongan. Ternyata malam ini kita tuntaskan kan. Iya. Oke. Sampai juga kita ke soal ada apa enggak Daniel yang bohong atau Bang Zulfan yang bohong ya. Yang selesai kita itu. Yang kedua, ternyata Adi Pray tetap tidak mau mengedit Iya. bahwa sampai 2024 katanya PDI ada dan tidak kemungkinan PDI itu tidak dengan PKS dan Demokrat. Demokrat dan juga tidak dengan Nasdem. Nasdem. Tapi yang ketiga, Ganjaris jangan takut juga karena tadi kata Opung kita, Abang Panda, dia mengatakan bahwa Ibu Mega itu bisa begitu, bisa keras, bisa ini, tapi ujungnya rasional.
sudah terbukti pada tahun 2014. Nah itu kesimpulan yang Aku ini bisa saya sudah sampaikan. nenek. kata Iya Bang iya Idam. betul betul. Oke. Dan ikut Bang Pendi aja yang tutup Ya, lah. jangan, Dia, jangan, enggak, jangan. karena dia punya dosa banyak sama Pak Idam. Saya sebetulnya paling takut loh hadir di acara ini. Oke, sebagai penutup. Termasuk Adi Pray juga kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Pengamat politik. Sebagai penutup, dalam pepatah India dikatakan, janganlah pernah menangisi susu yang sudah tertumpah. Sampai jumpa di tumpah-tumpah susu berikutnya. Saya nggak pernah pelajari pepatah India sebetulnya. Adi Pray, Bang. Tanya Adi Pray.